Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami dari kelompok 5 yang beranggotakan I got so much motherfucking design on right now. Much motherfucking design on right now. Much motherfucking design on right now. Break it down, break. Nah, itu dia anggota dari kelompok kami, dan kami dari semester 5 kelas B dari program studi administrasi pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor. Video ini kami ajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori dan perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Paris Azhari MPD. Pada materi ini kami akan membahas tentang nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Selamat menyaksikan semuanya. Pengertian nilai. Nilai adalah kesadaran dan keyakinan individu untuk menunjukkan bagaimana berperilaku dalam melakukan tindakan dalam berbagai situasi. Sistem nilai adalah urutan tingkat nilai yang dimiliki seseorang dilihat dari intensitasnya. Jika konten dan intensitas berbeda, maka sistem nilai hancur. Nilai bersifat tetap dan bertahan lama. Nilai menjadi dasar persepsi dalam memahami sikap dan memotivasi seseorang serta mempengaruhi perilaku kita. Klasifikasi nilai. Terdapat beberapa pendekatan dalam melakukan klasifikasi tipe nilai. Di antaranya, yang pertama ada terminal values. Terminal values adalah keadaan akhir nilai-nilai yang diharapkan, tujuan orang yang ingin mencapai seumur hidupnya. Yang kedua ada instrumental values. Instrumental values adalah cara berperilaku yang disukai atau sarana bagi seseorang untuk mencapai terminal values. Yang ketiga ada SWOT values theory. SWOT meyakini nilai-nilai bersifat motivasional. Perbedaan nilai. Menurut Hofstede, berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan ada 6 variasi nilai untuk menganalisanya. Yang pertama, power distance atau jarak kekuasaan. Yang kedua, quantity and quality atau kuantitas dan kualitas hidup. Yang ketiga, individualism versus collectivism atau individualisme lawan kolektif. Yang keempat, uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian. Yang kelima, long term and short term orientation atau orientasi jangka panjang lawan jangka pendek. Yang keenam, masculinity. Selanjutnya, fungsi nilai. Yang pertama, nilai sebagai standar. Fungsinya yaitu A. Membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam sosial isu tertentu. B. Mempengaruhi individu untuk lebih menyukai ideologi politik tertentu dibandingkan ideologi politik lainnya. C. Mengarahkan cara menampilkan diri pada orang lain. D. Melakukan evaluasi dan membuat keputusan. Dan E. Mengarahkan tampilan tingkah laku, membujuk dan mempengaruhi orang lain, memberitahu individu akan keyakinan, sikap, nilai, dan tingkah laku individu lain yang berbeda, yang bisa diprotes dan dibantah, bisa dipengaruhi dan diubah. Yang kedua, sistem nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, fungsi motivasional. Yang keempat, fungsi langsung nilai adalah fungsi mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari, sedangkan fungsi tidak langsungnya adalah mengekspresikan kebutuhan dasar, sehingga nilai dikatakan memiliki fungsi motivasional. Selanjutnya yaitu ada sikap. Sikap merupakan pernyataan atau penilaian evaluatif menyangkut benda, orang, atau kejadian. Sikap bisa bertolak belakang dengan nilai karena lebih tidak stabil dan mudah dipengaruhi dibandingkan dengan nilai.
Komitmen adalah suatu ikatan psikologi seseorang yang ditandai dengan adanya kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai. Kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan dan keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan. Selanjutnya yaitu ada komponen-komponen sikap. Yang pertama ada kognitif, kedua afektif, dan yang ketiga perilaku. Jenis sikap yaitu ada job involvement, yang kedua job satisfaction, yang ketiga ada organization commitment, yang keempat ada kognitif disonansi teori. Selanjutnya kita ke sikap kerja utama. Sikap kerja utama ada kepuasan kerja, kedua keterlibatan pekerjaan, ketiga pemberian wewenang psikologi, keempat ada komitmen operasional, kelima perceived organizational support, keenam keterlibatan karyawan. Selanjutnya yaitu ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Pekerjaan menuntut interaksi dengan orang lain, mengikuti aturan dan kebijaksanaan organisasi, standar kerja, kondisi kerja yang kurang ideal, dan lainnya. Jadi, asesmen merupakan hal yang rumit. Metode pendekatan untuk mengukur kepuasan kerja. Yang pertama ada 1. Angka nilai global tunggal atau single global rating. Dalam metode angka, nilai global tunggal tidak lebih dari meminta individu untuk menjawab satu pertanyaan. Dan yang kedua ada skor penjumlahan. Dalam metode penjumlahan ini tersusun atas sejumlah fase pekerjaan yang digunakan untuk mengenali unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan dan menyatakan peran pesanan karyawan mengenai tiap unsur. Faktor-faktor yang berfungsi mendorong kepuasan kerja. Yang pertama ada kerja yang secara mental menantang, kedua ganjaran yang pantas, ketiga kondisi kerja yang mendukung, keempat rekan sekerja yang mendukung, kelima kesesuaian antara kepribadian dan pekerjaan, dan terakhir adalah gen. Selanjutnya ada respon dalam mengungkapkan ketidakpuasan. Yang pertama exit adalah ketidakpuasan yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi. Kedua, suara atau voice adalah ketidakpuasan yang diungkapkan dengan usaha aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi. Ketiga, kesetiaan atau loyalty adalah ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif menunggu membaiknya kondisi. Keempat, ada pengabaian adalah ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi memburuk. Baiklah teman-teman, pemaparan materi kita sudah selesai dan kita akan lanjut ke sesi tanya jawab atau diskusi. Namun sebelum itu, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu ya teman-teman. Kesimpulan. Nilai menjadi dasar persepsi dalam memahami sikap dan motivasi seorang serta mempengaruhi perilaku kita. Sikap juga merupakan pernyataan atau penilaian evaluatif menyangkut benda, orang, atau kejadian. Sikap bisa bertolak belakang dengan nilai karena lebih tidak stabil dan mudah dipengaruhi dibandingkan nilai. Baiklah teman-teman, presentasi dari kelompok 5 sudah selesai. Dan sesi diskusi akan kita lanjutkan di forum Google Meet ya kawan-kawan. Marilah kita tutup presentasi kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian video dari kelompok 5. Mohon maaf atas semua kekurangannya. See you next time di video. And thank you for watching semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.